Kembali lagi di Ruang Zaki. Kali ini kita akan membahas soal bagaimana tuntutan jaksa terhadap kasus Richard E. Di mana banyak yang kemudian berpikir bahwa Richard E sebagai posisi yang membuka kasus ini menjadi terang benderang justru diberikan tuntutan yang di luar dugaan, 12 tahun. Nah, saya tidak sendiri hari ini. Kita akan ngobrol dengan Pak Rocky dari Universitas Pancasila. Halo Pak Rocky. Ya, Mas. Ya, Halo, Mas. Pak Rocky, Ya. kita mencoba untuk membahas soal yang sedang berkembang sekarang. Ibu-ibu histeris di dalam ruang sidang sehingga hakim harus menenangkan forum pada saat itu. Karena tuntutan jaksa ini di luar ekspektasi semua pihak. Betul. Yang tadinya berpikir kemungkinan Richard E akan bebas karena status dia sebagai justice collaborator, tapi justru malah 12 tahun yang dibacakan oleh jaksa. Dan juga ada video viral juga Pak Rocky, ketika jaksa juga badannya gemetar dan mengeluarkan air mata. Ini gestur-gestur yang mungkin menjadi catatan publik juga. Ada apa? Apa ada tekanan luar biasa yang membuat akhirnya tuntutan itu keluar? Terdakwa merupakan eksekutor yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan, kegaduhan yang meluas di masyarakat. Hal-hal yang meringankan. Terdakwa merupakan saksi pelaku yang bekerja sama untuk membongkar kejahatan ini. Terdakwa belum pernah dihukum, berlaku sopan dan kooperatif di persidangan. Terdakwa menyesali perbuatannya, serta perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga korban. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami jaksa penuntut umum dalam perkara atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu, demi keadilan dan kebenaran, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dengan memperhatikan ketentuan undang-undang, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Mohon kepada para pengunjung untuk tetap tenang. Mohon kepada pengunjung untuk tetap tenang. Tolong hargai persidangan ini. Silakan lanjutkan. Menyatakan barang bukti berupa berdasarkan surat penetapan Pengadilan Negeri Jambi nomor 3636 tanggal 26 Juli 2002 dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi Pera Mareta Simajuntak. Berdasarkan surat penetapan Pengadilan Jakarta Selatan dari nomor 1 sampai nomor 3 dikembalikan kepada JPU yang dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Arif Rahman Arifin. Kepada para pengunjung mohon untuk tenang. Dilanjutkan, saudara-saudara jaksa penuntut umum. Izin melanjutkan majelis. Berdasarkan surat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1561 tanggal 10 Agustus 2022, barang bukti berupa angka 1 sampai dengan angka 3 dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Arif Rahman, Baikuni Wibowo, Agus Nur Patria, Hendra Kurniawan, Irfan Widianto.
Barang bukti. Saudara penuntut umum, tolong kita sidang dinyatakan diskors. Petugas keamanan, mohon kami bantuan untuk mengeluarkan para pendukung. Tolong dikeluarkan. Kepada para pengunjung, apabila tidak bisa tenang, maka kami akan skor dan sidang akan kami tunda. Tolong dikeluarkan pada para mereka yang nggak bisa tenang. Baik, silakan dilanjutkan. Sidang skors kami cabut, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terima kasih majelis. Untuk daftar barang bukti selanjutnya, kami mohon kepada majelis untuk dianggap dibacakan. Kami lanjut ke poin keempat, menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian surat tuntutan yang kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari ini, Rabu 18 Januari 2023, Jaksa Penuntut Umum. Demikian. Mungkin dari kacamata hukum bagaimana Pak Rocky? Ya, pertama saya harus jelaskan dulu normatifnya ya, supaya masyarakat tidak seolah-olah itu loss ini ya, nggak punya pegangan dalam menanggapi persoalan Richard E ini gitu ya. Ini juga banyak ahli hukum yang kemudian lebih condong ke framing sosialnya dibanding konstruksi yuridisnya. Nah, Richard E ini kan dapat rekomendasi dari LPSK berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu sebagai saksi pelaku atau justice collaborator. Nah, di dalam konsep justice collaborator ini syarat utama yang paling penting ya, dan itu harus digarisbawahi, orang yang bisa menjadi justice collaborator adalah pelaku yang memiliki peran paling kecil ya, di dalam kelompok pelaku tersebut. Nah, itu yang harus digarisbawahi dulu. Jadi artinya dia ini seharusnya bisa membantu para penegak hukum ini bisa tahu bagaimana kronologi sesungguhnya. Tanpa Richard E sebenarnya agak sulit untuk kemudian mereka menyelami ya kasus itu secara organik. Itu persoalan yuridisnya gini, Mas. Ya. Secara teks hukum, JC adalah orang yang memiliki kontribusi paling kecil dalam terjadinya tindak pidana. Nah, tapi faktanya Richard E ini kan bukan kontribusi terkecil, dia eksekutor loh. Iya. Karena waktu Sambo meminta RR melakukan eksekusi, RR kan menolak. Iya. Ya kan? RR nggak mau melakukan perintah dari Sambo. Richard E mau untuk menembak itu. Secara kemanusiaan tentunya ya, RR lebih punya jiwa manusia tuh. Dia berani melawan. Tapi Richard E mengikuti perintahnya Sambo gitu ya. Walaupun sebenarnya saya masih bisa melakukan pembelaan terhadap Richard E, bisa jadi dia takut. Ya. Ya.
Dia takut karena dia adalah pangkat terkecil, takut dimutasi, takut di apa, sehingga dia mengambil keputusan untuk mengambil keputusan untuk mengikuti perintah itu. Ya. Nah, secara teks hukum posisinya RE itu bukan terkecil, justru dia besar itu. Hampir sama besarnya dengan Sambo, karena dia eksekutor. Nah, bagaimana kita melakukan translasi terhadap syarat formil dari JC? Ini syarat formil soalnya, harus terpenuhi. Pelaku yang perannya kecil di antara yang lain. Nah, itu deh gitu kan, persoalannya sebenarnya itu gitu ya. Yeah. Dia pelaku yang perannya besar sebagai eksekutor. Tapi juga, nah ini persoalan sosial mulai ini masuk. Tapi juga dia mengungkapkan semua gitu kan. Yeah. Sehingga di dalam persidangan itu kebuka semua itu. Terbuka semua selebar-lebarnya. Peran yang kecil kayak misalnya Kuat Ma'ruf atau mungkin RR itu sendiri kan masuk peran kecil tuh. Karena dia menolak untuk melakukan penembakan kan. Menurut saya justru dia yang perannya paling kecil. Akhirnya terbuka semua bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, ini jadi benturan antara bagaimana teks hukum itu yang memiliki syarat formilnya adalah peran terkecil, ya. Ternyata dia adalah eksekutor, tapi punya peran terbesar dalam membuka persidangan. Jadi jaksa punya kegamangan di situ berarti ya? Betul. Nah, akhirnya jaksa main aman. Iya. Jaksa main aman. Main aman itu di mana? Ya sudah, daripada saya ditarik sana tarik sini, gua normatif aja deh gitu kan? Iya. Normatifnya apa? Normatifnya adalah perannya harus yang terkecil untuk jadi JC. Itu pertama. Kemudian jaksa main normatif lagi nih. Normatifnya adalah sudah gua pertimbangkan nih permintaannya LPSK sebagai JC, sehingga dia lebih ringan dibanding Sambo. Jadi bukan lebih ringan dibanding PC, lebih ringan dibanding RR misalnya, tapi larinya ke Sambo. Dia lebih ringan dibanding Sambo. Kalau jaksa mengatakan seperti itu, berarti di kepalanya itu sudah ada mindset RR bukan JC. RE bukan JC, Eliezer bukan JC, karena syarat formilnya nggak terpenuhi. Kan jadi konsep berpikirnya jadi kacau balau ini gitu kan. Iya. Bukan peran terkecil dalam tindak pidana, justru peran terbesar, tapi dalam proses persidangan dia memiliki peran terbesar untuk membongkar semua. Tapi kalau kita kaitkan dengan ancamannya bukan soal mutasi, tapi ancaman yang dia katakan adalah kalau gua nggak tembak, gue yang mati katanya gitu. Nah, ini gimana Pak? Apalagi Nah, itu kan akhirnya ancaman-ancaman di balik RE dalam melakukan eksekutor itu, nah ini bukan syarat loh, dalam undang-undang LPSK itu bukan syarat. Syaratnya itu peran terkecil. Nah, apakah kemudian ketika dia menembak itu menjadi syarat gitu kan? Menjadi perannya menjadi terkecil. Ini menjadi bermasalah seperti ini karena memang pembentuk undang-undangnya itu saya bilang imajinasinya itu nggak bermain ke masa depan gitu. Kira-kira di masa depan tuh ada konsep ada peristiwa motif seperti apa gitu ya, atau misalnya peristiwa yang bagaimana modifikasinya. Jadi yang dilihat itu peristiwa masa lalu, kemudian dibentuklah undang-undang. Tapi peristiwa kedepannya mereka nggak punya imajinasi. Sehingga ketika terjadi peristiwa hari ini, undang-undangnya kacau balau. Penafsiran terhadap itu menjadi berantakan kemana-mana. Nah, ini kalau dari jaksa sudah tuntutan 12 tahun. Kembali lagi, putusan hakim. Kira-kira Pak Rocky membaca ada opsi-opsi apa aja nih ketika kita bicara putusan hakim? Ya, saya mau kasih clear satu dulu Mas, sebelum saya ke situ. Ini banyak para akademisi hukum pidana, praktisi juga yang berpihak kepada Eliezer gitu ya, bahwa penuntut umum
tidak melaksanakan undang-undang perlindungan saksi dan korban. Karena menurut pasal 10A ayat 1 gitu ya, ayat 2 ya, 10 ayat 2, di dalam pasalnya itu kan harus salah satu penghargaan yang diberikan adalah keringanan penjatuhan hukuman. Bunyi teksnya seperti itu ya. Jadi bukan keringanan tuntutan. Orang-orang kan mengatakan, wow ini tuntutnya tinggi banget, padahal dia JC gitu kan, harusnya dapat keringanan. Entar dulu, baca dulu teksnya ngomong apa gitu. Teksnya itu adalah keringanan penjatuhan hukuman, bukan keringanan tuntutan. Nah, hampir semua ahli hukum mengatakan, oh, ini nggak sesuai dengan undang-undang karena harusnya lebih ringan. Enggak, bunyinya adalah keringanan penjatuhan hukuman. Itu bunyi pasalnya seperti itu. Nah, akhirnya memang meringankan meringankan hukuman itu menjadi hak absolut dari hakim untuk menentukan itu. Tapi menurut Undang-Undang LPSK sebelum dijatuhkan hukuman, hakim sudah harus lebih dulu setuju kalau Eliezer ini adalah JC, gitu ya. Baru diringankan hukumannya, gitu. Nah, prosesnya seperti itu seharusnya. Nah, yang kemudian terjadi itu kan ini sifatnya adalah rekomendasi yang harus dimasukkan ke dalam tuntutan, dan kita tahu dibacakan juga dalam tuntutan kan, jaksa mengakui dia sebagai JC. Nah, kita sama-sama orang hukum tahu nih, seberapa kuat sih rekomendasi itu? Ya gitu. Karena di dalam penjelasan pasal 10A itu ya, itu menggunakan frase agar hakim sungguh-sungguh memperhatikan rekomendasi. Buat saya itu kalimat hukum macam apa gitu. Sungguh-sungguh memperhatikan. Nanti kalau hakimnya ngomong, saya sudah sungguh-sungguh kok. Dia pantas 12 tahun, terus mau bagaimana? Iya kan? Kenapa nggak digunakan aja teksnya agar hakim wajib, gitu kan? Nah, beda tuh nanti. Lain, gitu kan? Wajib mengikuti rekomendasi dari LPSK. Beda. Tapi kalimat yang digunakan agar hakim sungguh-sungguh memperhatikan. Saya bilang ini yang ngerancang pasal ini siapa nih? Ya, jadi kekacauan ini gara-gara yang ngerancang pasalnya salah, gitu. Yang ribut ini kita akhirnya. Iya benar. Antara ahli hukum ini dengan ahli hukum ini gitu kan, yang satu normatif, satu pakai sosial gitu kan. Karena memang bunyinya seperti itu gitu. Jadi kalau mau disalahkan, ini siapa yang salah nih? Ya pembentuk undang-undang yang salah. Kenapa menggunakan kalimat itu? Betul. Jadi artinya kayaknya takut juga ngomong wajib. Iya, artinya ada potensi untuk ada keringanan dari ada potensi. Dan saya lihat gesturnya hakim itu kan memang kalau Eliezer yang memberikan keterangan, mereka kayaknya welcome banget gitu ya, welcome banget menerima keterangan yang diungkapkan oleh Eliezer. Dan memang gesturnya, saya sih bukan ahli gestur ya, tapi mendengar jaksa membaca tuntutan dengan suara gemeter, saya kok jadi heran gitu. Karena kejaksaan bilang, kami akan menghadirkan jaksa-jaksa terbaik, gitu kan gitu, awal-awal tuh, ya kan? Lah jaksa terbaik baca tuntutan kok suaranya gemeter. Ini baru pertama kali jadi jaksa atau bagaimana kok suaranya gemeter gitu. Saya dengerin tuh suaranya tuh. Gemeter ya orang ini gitu ya. Gemeter karena merasa apa, saya nggak tahu, tapi kenapa gemeter? Gemeter tuh biasanya hanya orang yang tidak terbiasa dengan proses yang sedang berlangsung. Kayak misalnya saya pertama kali ceramah misalnya. Dosen kok disuruh ceramah agama, pasti gemeter suaranya, gitu ya. Nah, ini jaksa udah senior gitu kan, disuruh baca tuntutan suaranya gemeter. Nah ini ada apa gitu ya? Ya akhirnya memang tarikan framingnya bisa jadi hati kecilnya melawan terhadap bunyi tuntutan itu, bisa jadi juga gitu ya. Iya. Tapi bisa nggak kemudian putusan itu sampai bebas? Kalau bebas itu satu hal, ini ya untuk Eliezer ya, bebas itu kayak satu hal yang tidak mungkin.
Nggak mungkin malah. Karena faktanya jelas bahwa dia menembak. Jadi walaupun di belakangnya itu karena dia diancam, karena dia takut apa, lah itu RR berani ngelawan dan nggak dibunuh juga kok. Iya. Kan gitu. Kalau dia alasannya, kalau saya nggak ini nanti saya dibunuh. Lah RR nggak dibunuh tuh. Kan gitu. Iya. Berarti kan ada alasan-alasan lain gitu ya. Iya, betul. Nah, maka fakta bahwa dia menembak itu nggak bisa hilang. Sehingga kemungkinan besar dan hampir bisa dipastikan ya tetap dipidana gitu. Cuma prediksi saya bisa jadi di bawah 12 tahun. Dan ada potensi banding juga. Kira-kira ada potensi banding juga, Pak Rocky? Kalau Eliezer saya pikir dia wajib banding itu. Oh. Ya. Karena tadi ya, kontribusi besarnya itu di persidangan. Walaupun secara syarat formil dia nggak masuk sebenarnya. Ya. Tapi kontribusi besar yang di persidangan itu, kalau saya melihat kontribusi besarnya di persidangan. Bukan dia sebagai JC. Betul, karena dari Sambo dan kawan-kawan yang tadinya tidak mau mengungkap seterang benderang itu, akhirnya jadi kebuka semuanya. Betul, kan? betul. Jadi dia mampu untuk bisa membuat skenario Sambo dan tim itu terbongkar semua. Akhirnya Sambo sendiri yang mengungkap semuanya. Iya, sepakat ya itu. Iya, artinya banding itu menjadi pilihan yang harus diambil oleh Richard ya. Karena harusnya itu diambil. Peran dia yang kemudian memuluskan skenario Sambo yang selama ini bisa ditutup sedemikian rapat jadi terbuka dan akhirnya publik bisa tahu betul gitu ya, paling tidak secara presisi bagaimana kasus sesungguhnya, kan kira-kira begitu. Kalau itu nggak diambil justru dari sisi normatif sih, banding itu kan hak ya. Iya. Upaya hukum itu hak dari orang yang merasa dirugikan. Itu dulu prinsip dasarnya. Tapi kalau RE nggak ambil itu, ini justru menghancurkan harapan dari masyarakat orang banyak gitu. Betul. Ya, kita lihat bagaimana kemarin orang-orang yang menonton sidang itu sampai mengatakan akan menyelenggarakan demonstrasi berikutnya katanya untuk bisa diputus bebas dan lain sebagainya. Nah, ini juga mungkin ada sedikit banyak ya, nggak tahu ya banyak atau sedikit pengaruhnya terhadap nanti putusan yang kemudian diambil oleh hakim. Karena tentu saja kan hakim itu kan tekanannya mungkin bukan hanya dari orang yang berkepentingan, tapi juga people ini kan juga cukup mengganggu hari-hari hakim untuk kemudian mengambil posisi seperti apa dalam putusannya nanti terhadap Richard E. Ya, hakim mungkin paling aman bermain normatif lah. Ya. Karena nggak mungkin bisa disalahkan kalau sudah bermain normatif itu. Betul. Terima kasih banyak Pak Rocky ini atas pencerahannya terkait dengan kasus Richard E. Tentu saja kita kembali lagi menempatkan ini pada posisi cara berpikir hukum sehingga kemudian ini perdebatannya akan jauh lebih menarik karena frame sosial penting, tapi kemudian ini membuat kita menjadi bimbang dibawa dalam pendulum yang tidak pasti. Terima kasih Pak Rocky, sampai ketemu di Ruang Zaki berikutnya.